Dari kalau LGBT misalnya lesbian, gay, terus bisex dan transgender, itu dominasinya sebenarnya bisex. Bisex. Sudah menikah, punya anak, punya istri, ngesek lagi. Kehidupannya normal, tapi masih penyuka sesama jenis. Oke. Karena barang ini nyata dan hasil penelitian itu empirik, sesuatu yang nyata itu. Kenapa ketika ini diketahui oleh orang banyak kita mau merasa tabu? Orang di lingkungan sekitar kita juga ada kok. Ya mereka harus diterima. Tapi upaya kita mendorong mereka untuk sembuh itu ya harus dilakukan dong. Lesbi misalnya, lesbian, penyuka perempuan sama perempuan. Ya harus didorong untuk bisa menyukai laki-laki dong. Ini laki-laki juga harus ditarik dia ya untuk didorong menyukai perempuan. Dan kenapa kita heran? Ini dari zaman Nabi Lot loh sudah ada. Oh iya, bukan Masa kita di tahun 2025 kaget gitu. Wah, angka 2000 ini ada yang kasar lah kayak di TikTok ini. Cocoknya aja ngomong bacot aja. Ya ngapain itu harus ditanggapi, ya biarin aja. Malah yang meneliti ini, riset ini sekarang banyak diteror orang. Wow. Iya, dia datang ke sini kemarin ketemu sama saya. Ada yang nyegat dia di tengah jalan juga ada. Makanya dia sekarang keluar jalan kemana-mana sama suaminya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan langsung narasumber yang menyampaikan soal kasus LGBT yang ada di Lombok Tengah, Bang Ahmad. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Thank you Bang ya. Siap. Ya, di tengah kesibukannya Pak Ketua, terlalu banyak sekali jabatannya nih soalnya. Bingung gitu ya. Makanya Bang, saya ingin tahu sumber awal sampai Abang bisa sampaikan di dalam forum paripurna soal kasus LGBT yang mengkhawatirkan di Lombok Tengah. Itu pertama kali loh Bang, soal kasus LGBT di parlemen yang terhormat ini disampaikan. Apa misi Anda, apa kepentingan Anda untuk menyampaikan itu Bang? Pertama itu, kami di fraksi Partai Nasdem itu ada rapat fraksi rutin setiap bulan, di luar yang memang dibutuhkan. Kemudian ada anggota fraksi kami yang melaporkan satu hasil riset, dan kebetulan researchernya itu, penelitinya itu mau ketemu dengan saya untuk menyampaikan itu. Saya belum berjumpa dengan peneliti ini. Seminggu kemudian kami ada rapat gabungan komisi membahas LKPJ kepala daerah. Waktu masuk di sesi Komisi 4, karena Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan adalah mitra kerja dari Komisi 4, ini disampaikan di forum. Tapi diksi atau kalimat yang di dalam rekomendasi dari rapat gabungan komisi itu adalah diperkirakan lebih dari 2.000. Okay. Nah, diperkirakan lebih dari 2.000 ini, angka ini masih debatable, bisa diperdebatkan angka itu. Saya kemudian mencoba memverifikasi angka itu. Saya bertemu langsung pasca rapat paripurna ya, kemudian statement saya kemudian menjadi viral di TikTok, di mana-mana. Saya kemudian rapat fraksi, kemudian saya meminta untuk bertemu dengan peneliti ini. Peneliti ini menjelaskan ini sebenarnya untuk S2 beliau, ini mahasiswi penelitian ya. Karena memang beliau terkendala biaya dan sebagainya, sempat terhenti. Nah, jadi kita tidak menyebut orang per orang, tapi kita menyebut itu kecamatan. Kami berdiskusi dengan mereka. Dan bahkan risetnya itu sudah sampai ke desa-desa. Angka muncul di atas 2.000 itu adalah hasil dari interview, ya, dari wawancara, dan wawancara mendalam, dan juga tatap muka dengan kontak. Bersangkutan maksudnya?
Yang bersangkutan, YBS dong. Oh, iya, Nah, iya. di tiap-tiap kecamatan ini ada kontaknya, bahkan ke desa-desa itu ada kontaknya. Nah, ini kita sampaikan ke publik sebenarnya sebagai satu pengingat bagi kita semua bahwa masyarakat kita yang punya perspektif atau orientasi seksualnya berbeda dengan kita itu ada. Dan kalau data itu mau dibantah, maka dibantahnya harus ilmiah dong. Iya. Karena ini hasil penelitian. Kalau Dinas Kesehatan misalnya mengatakan datanya 420, saya juga sudah verifikasi. Data 420 itu data lama. 420 itu juga itu yang melaporkan diri. Baik ke pusat kesehatan masyarakat kita maupun ke rumah sakit. Oke. Kecenderungan itu melaporkan diri itu PMS, penyakit menular seksual. Kenapa ini harus dimunculkan? Kepentingan kita itu adalah hasil penelitian ini dan orang yang mau ditemui ini kan orang yang mau sembuh. Orang yang mau sembuh. Jadi yang dibutuhkan sekarang bukan memperdebatkan berapa jumlah angka itu. Mau dia 420, mau dia 1000, mau dia 2000, mau dia 5000. Bukan itu yang harus diperdebatkan. Perdebatannya sekarang adalah bagaimana cara dan langkah pemerintah kita itu untuk bisa menyelesaikan ini. Karena yang mereka butuhkan ini kan adalah satu dialog yang terbuka. Secara kodrati, saya sudah ketemu juga dengan kontaknya itu. Mereka nggak mau begitu. Saya laki. Oke. Ya. Dan saya juga mau sembuh. Nah, tetapi kan harus ada upaya lain. Karena juga kesempatan kerja, dunia kerja mereka rata-rata juga nggak diberikan kesempatan. Karena rata-rata mereka putus sekolah, nggak punya kesempatan di dunia kerja. Mereka minta untuk dilatih lah, misalnya barista atau tukang cukur ya, barbershop, kemudian tata boga. Malah salon mereka menolak. Enggak, kami nggak mau identik salon. dengan Iya, mereka nggak mau karena bibitnya itu akan tumbuh lebih banyak. Iya. Oke, saya pengen tahu Bang, kalau versinya temannya Abang yang riset itu kan kurang lebih ya. 2000, artinya bisa jadi lebih dari 2000. Lebih dari itu. Kalau kurang nggak mungkin lah Bang ya. Nggak mungkin kurang. Oke. Nah, itu kalau di 12 kecamatan itu terparah di wilayah kecamatan mana? Saya nggak berani bilang terparah ya. Karena angkanya itu rata-rata masih sama, terutama Lombok Tengah wilayah utara. Dari kalau LGBT misalnya lesbian, gay, terus bisex dan transgender, itu dominasinya sebenarnya bisex. Sudah menikah, punya anak, punya istri, ngesek lagi. Kehidupannya normal. Tapi masih penyuka sesama jenis. Kalau yang data itu banyak nggak? Ya? Bisex. Bisex itu kan dia dua arah. Itu masih banyak berapa kira-kira? Dalam satu kecamatan angka kita di atas 60, 70 bahkan. Oh, ya. Itu yang banyak ya? Ya, kan mereka ini hidup normal seperti kita, masyarakat punya seperti anak kita. Apa kan? Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman mahasiswa datang ke kantor, mereka juga bercerita, di kampung saya juga ada Bang katanya. Oke. Ya saya bilang kau nggak riset itu pun ada. Mungkin di birokrasi kita juga ada. Mungkin. Bisa jadi itu. Bisa jadi ada. Oke. Ya. Ntar lu, birokrasi Anda maksud gimana? Ya pegawai negeri ASN kita. Enggak, ini versi data atau Anda hanya menuduh? Oke. Saya nggak menuduh, data. Banyak. Ya ada. Serius nih Bang? Serius, saya serius. Ini gili-gili kita dengar. Enggak, bukan. Karena begini, secara medis ini kan juga harus diperiksa. Kalau kita di laki itu kan ada testosteron. Oke. Kalau di perempuan progesteron. Nah, cowok yang bahasanya yang ngondek, yang jadi waria atau apa itu kan, testosteronnya kan rendah. Hormon perempuannya lebih banyak. Secara medis pun itu bisa diperdebatkan. Dan saya juga memeriksa siapa yang komentar di TikTok, siapa yang komentar di Instagram.
Yang jelas kontra. Atau yang di ini. Ya saya juga periksa kok. Banyak bagian dari mereka juga yang komentar. Oke, saya pertegas tuh Bang. Ini menarik. Biar clear ini Bang ya. Karena ini pasti kita berdua ini pasti dihujat Bang. Nggak masalah. Saya pengen soal tadi ada kalangan ASN. Kurang lebih begitu Bang ya. Birokrasi ada Abang Birokrasi menyebut, ada. biar saya nggak salah. Iya. Ada kalangan ASN yang juga terindikasi. Seperti itu. Ya. Itu Abang sekali lagi saya pertegas nih. Abang ini tuduhan Abang atau by data sekali lagi? Gini, sesuatu yang ilmiah itu nggak bisa menuduh. Tetapi isu ini kan sensitif. Ya, sangat-sangat. Isu ini sensitif. Isu ini bisa didiskusikan, bisa didebatkan. Tetapi kan yang lebih muncul, yang lebih banyak itu kan hujatan. Contoh begini. Ada seorang laki-laki yang orientasi seksualnya itu misalnya gay. Oke? Atau kemudian dalam perkembangannya dia lebih ke perempuan, lebih ke waria. Dia mau sembuh. Di kampung ini, dia pergi nyabet rumput. Dia berkegiatan seperti laki-laki. Tapi kesadaran literasi masyarakat kita kan rendah. Yang muncul kan bully. Oke, benar. Kau kemarin bencong, ngapain kau sekarang pura-pura jadi laki? Mau ngapain kau? Ya. Kira-kira bahasanya demikian. Iya kan? Ya. Wih, bisa bantong, kami nampi nadi menjadi mamu pura-pura. Kayak begitu. Sehingga mereka butuh satu keterbukaan, komunikasi, ya. Kemudian ya mereka sendiri bilang, masa kami harus melawan kuasa Tuhan, kami diciptakan seperti ini. Benar. Persoalannya sekarang, ini sudah sampai selnya itu ke SMP, SMA. Oh, sudah tumbuh? Udah tumbuh. Oke. Nah, perkaranya sekarang, ini mau diapakan? Mau dibiarkan begitu saja? Iya kan? Iya. Kalau ada yang bilang, mana datanya, mana apanya? Ya kalau saya kasih data terus kau mau ngapain? Emang bisa bantu? Memang bisa bantu. Kecuali yang manggil saya sekarang Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah daerah. Saya di DPR, kami duduk untuk mendiskusikan ini. Is okay. Nanti problema, saya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau itu kemudian mau diperdebatkan, bilang, oh ini kami kubur, kami kan bahasanya itu kan kasar kan. Ya untuk apa? Ya, mereka manusia kok, bukan kambing, bukan sapi. Nah, upaya lebih itu seharusnya yang bisa dipikirkan oleh kita semua. Kalau dia bilang, emang SMP terdampak, ini tuduhan, emang SMA terdampak kok. Orang sekarang karena PAL 17 saja, mereka kan muncul dilihat orang. Atau yang kemarin baru-baru muncul, siapa namanya yang jadi yang pria itu? ya. Semin. Mau itu apa namanya, mendapat apa istilahnya di sana itu, like yang banyak atau konten kreator tayangan yang dan sebagainya, itu harus dilihat dari sisi berbeda. Kalau saya melihatnya kan, loh ini harus diberesin dong. Terus atas dasar kelucuan terus ini dibiarkan, ya nggak bisa dong. Masa mau jadi lucu-lucuan? Atau di Praia sini, daerah sekitar Praia, di mana mereka tempat mereka nongkrong? Ada kok. Oh, ada ya? Orang tahu. Maksudnya terbuka atau tertutup? Terbuka lah. Oh iya. Tahu mereka. Tapi kan seks nggak mungkin di situ. Iya, dia nggak mungkin. Tapi maksud saya begini. Karena barang ini nyata dan hasil penelitian itu empirik, sesuatu yang nyata itu. Kenapa ketika ini diketahui oleh orang banyak kita mau merasa tabu? Orang di lingkungan sekitar kita juga ada kok. Ya mereka harus diterima. Tapi upaya kita mendorong mereka untuk sembuh itu ya harus dilakukan dong. Lesbi misalnya, lesbian, penyuka perempuan sama perempuan, ya harus didorong untuk bisa menyukai laki-laki dong. Ini laki-laki juga harus ditarik dia ya untuk didorong menyukai perempuan. Dan kenapa kita heran? Ini dari zaman Nabi Lot loh sudah ada. Oh iya, bukan Masa kita di tahun 2025 kaget gitu. Wah, angka 2000 ini ada yang kasar lah kayak di TikTok ini, cocoknya aja ngomong apa, bacot aja. Ya ngapain itu harus ditanggapi, ya biarin aja. Saya masuk ke, saya pertegas di soal yang menarik ini adalah oknum ASN ya, kita ralat yang tadi itu, oknum ASN ini. Abang nyebut kurang lebih 60%. Benar? Apa? Yang terindikasi, tidak? Enggak lah. Sekitar berapa, Bang? Enggak, saya nggak nyebut persentase. Itu ada. Kalau yang 60 tadi, 60 sampai dengan 70 itu yang biseks di beberapa kecamatan. Angka biseksnya itu. Biseksnya, Ya. Kalau di sudah hidup normal, punya anak, tapi masih
Tapi Virusnya masih. masih penyuka Indonesia. Oke, saya tanya Bang, saya pertegas nih biar clear dulu Bang, karena Abang sudah sampaikan soal tadi, mohon maaf, kalangan birokrasi Bang, itu teman-teman oknum PNS lah mungkin ya, bahasa biar nggak salah. Ya pegawai mungkin berseragam coklat di situ, Ada juga? hitam putih ya, maksudku ngantor hari-hari ya. Normal kelihatannya. Iya. Oke Bang, dari kalangan tadi Abang nyebut ada pelajar, ada oknum ASN, paling banyak di mana Bang? Mereka ada ini? Masyarakat umum. Umum ya. Umum. Masyarakat biasa, aktivitas biasa. Hmm. Dan kalau ditanya faktornya yang paling besar dominan untuk mereka itu faktor media sosial. Oh iya. Faktor media sosial paling dominan itu. Oke. Nah, kenapa mereka juga harus begitu sekarang? Faktor ekonomi ada. Ada. Selain daripada faktor-faktor yang lain ya, memang dia dari lahir bawaannya begitu, hormonnya begitu, kemudian ada juga yang ketarik karena pergaulan dan sebagainya, kemudian juga ya mungkin lesbi atau apa itu mungkin karena kecewa, patah hati atau mungkin di keluarga atau seperti apa. Oke, kalau hasil riset atau penelitian tuh Bang, itu kan sumber awal Bang ya. Nah, saya pengen tahu dong Bang, bagaimana apa dengan mudah mengajak yang lain itu? Ini kan virus yang sebenarnya. Virus ya, boleh kita bilang virus ya? Berbiaya itu. Ah, maksudnya? Ya, dalam terminologi yang begini ya, itu misalnya gay waria lelaki, seks lelaki. Kalau dulu bisa jadi mereka dibeli. Oke. Dibeli. Jadi atau tanda kutip menjual diri. Sekarang udah kebalik. Berbiaya. Mereka membeli. Maksudnya? Seperti Ya apa? gay ini membeli. Dia nyari orang. Oh, kebutuhan. Iya. Oh iya dong. Oke. Ya nyari pacar lah. Nyari pacar Iya, apa. iya. Dan pacar mereka lebih dari 1-2 orang. Oke. Bang, kalau di kalangan teman-teman DPR itu ada nggak? Kalau versi hasil riset atau Nggak ada. Nggak ada. Nggak, saya khawatir nih Bang. Ini jangan sampai Abang tutup itu. Nggak ada, ngapain Nggak ada, kita Bang. tutup? Oke, nggak Bang. ada kalau yang begitu. Nah, sekarang kalau saya kembali bertanya, apa kepentingannya Abang mau menyampaikan ini kepada publik? Awareness saja, publik itu, kita itu harus secara sadar bahwa keadaan ini ada. Masa saya bilang barang ini ada enggak. Keadaan ini ada. Nah, upaya kita sekarang, karena di dalam rekomendasi rapat komisi gabungan kita itu kita sampaikan di paripurna itu, harus ada langkah preventif. Oke. Contoh misalnya, di tiap puskesmas kita itu kan, ini sebenarnya yang harus ngomong komisi 4, saya komisi 1. Nggak apa-apa lah, kita pinjam dulu. Itu kan ada konselor sebaya. Konselor sebaya. Ada konselor sebaya. Nah, tugas dinas-dinas kita sekarang itu memastikan, sama sih dengan dinas pertanian. Ya, pertanyaan kita bagaimana sih di Lombok Tengah ini? Dinas pendidikan, guru-guru kita bagaimana sih? Ya? Kondisi pendidikan kita bagaimana? Jadi sekarang dinas kesehatan, dengan ceki rumah sakit, dengan dinas kesehatan rumah sakit. Orang muntaber 1 bulan ini berapa sih? Kan dia harus punya data itu. Ya. Orang demam berapa sih? Orang DBD berapa sih? Ini endemik atau tidak penyakitnya? Oke. Kalau dia penyakit menular seksual misalnya, karena fakta itu ada, ya juga harus ditahu dong, ini ada. Nah, malah kita mendapat serapan itu, mereka ini lebih banyak berobat ke provinsi. Kenapa Bang? Ya karena mereka di sana lebih diterima. Oke. Pelayanan lebih cepat mungkin. Ya artinya mereka juga punya, saya belum periksa ke sana ya, cek ke sana, tetapi teman ini bilang apa? Mereka dipisahkan, Oke. ada ruang tunggu sendiri, apa konselor sendiri, mereka juga dokter sendiri dan sebagainya. Oke, Bang, kalau soal LGBT tadi, begitu Abang sampaikan di dalam forum paripurna, apa respon kepala daerah atau pejabat atau Kaget. Kan yang hadir waktu itu Pak Wakil Bupati. Oke, terus apa? Ya kaget. Beliau bilang apa? Ada Nggak ada. Dinas juga nggak ada yang mengkonfirmasi saya. Dinas Kesehatan nggak ada konfirmasi saya. Apa tindak Rumah sakit juga nggak ada konfirmasi saya. Malah yang meneliti ini, riset ini sekarang banyak diteror orang. Wow. Iya, dia datang ke sini kemarin ketemu sama saya. Dia Ada yang cerita. nyegat dia di tengah jalan juga ada. Makanya dia sekarang keluar jalan kemana-mana sama suaminya. Oh, ini seorang perempuan berarti. Oh iya, Yang penelitian, Bang? Iya, mahasiswi. Dia bilang, kamu ya yang meneliti LGBT. LGBT itu apa itu. Terus telepon gelap apa banyak ya. Banyak yang masuk, Banyak. meneror. Meneror. Oke, dalam kesempatan ini Bang, apa yang Abang mau tekan kepada pemerintah ya? Enggak. Kalau saya sederhana, ya
ini kan masyarakat kita, rakyat kita, khususnya di Lombok Tengah. Yang harus dipikirkan sekarang itu adalah upaya-upaya kita untuk menekan laju pertumbuhan LGBT. Kedua, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Kursus-kursus atau membuka lapangan pekerjaan. Atau dinas sosial, pemerintah daerah kita, ceki dinas sosial itu harus mulai berpikir. Mereka ini harus diapakan gitu loh. Kalau saya malah tertarik sama kalimat mereka itu, Pak, kita nggak usah iniin salon. Kenapa saya bilang? Ya salon itu tempat kita ngumpul-ngumpul, terus jadi tumbuh nanti gitu. Karena kita mau sembuh, kira-kira begitu. Oke, apa terus? Ya barbershop, ya barista, kemudian juga ya mungkin tata boga dan sebagainya. Kecuali salon ya? Ya ada yang nolak salon itu. Nah, tetapi lebih jauh lagi, kita berkeinginan seperti apa? Gitu. Ya kita munculkan ini, ya tadi itu barang ini ada, ya ayo diselesaikan sama-sama. Kira-kira apa cara penyelesaian yang jangka pendek dan panjangnya apa menurut Abang? Mereka harus didata. Siapa yang mau data, Bang? Orang mereka tertutup. Siapa? Orang-orang inilah. Yuk, saya kan punya preset tadi itu aja udah. Bung, di puskesmas ini mereka tahu. Di rumah sakit ini mereka tahu. Gimana cara ya kenapa tabu? Yang 420 tadi saja itu yang Dinas Kesehatan keluarkan datanya aja udah terang. Dia cek aja yang 420 ini. 420 ini kakinya berapa? 420 saja atau beranak pinak lagi nih? Itu aja. Periksa aja. Ya itu berbiaya, tapi itu harus dilakukan. Karena penyakit. Loh, jangan anggap yang mau sembuh-sembuh ini, terus di kelompok mereka, bahasa paling kasarnya, di golongan mereka, apakah ada yang tidak suka? Ada. Nggak mau mereka didata. Nggak mau mereka. Ngapain didata? Nyaman mereka. Nyaman mereka. Ini kan yang mau keluar dari zona nyaman mereka yang seperti itu. Nggak mau dia. Berarti kalau Abang menyimpulkan, pemerintah ini sebenarnya kan udah tahu lama ini kasus begini, Bang. Ya pasti tahu lah mereka. Punya data kan? Itu tadi dia sebut 420. Di Dinas Kesehatan data mereka. Pertanyaan saya sekarang, 420 itu yang melaporkan diri penyakit menular seksual atau sakit atau apa? Ataukah ini dikategorikan sebagai penyakit masyarakat? Karena ingat, Bung, mereka ini sudah sampai pada tingkat kalau strata sosial itu udah ada grup sosialitanya. Iya. Jadi ada yang level middle, kelas menengah ke bawah gitu. Ada yang menengah ke atas, ada yang sosialita. Kalau jadi istilahnya kalau Bung Diki naik mobil, ya nggak mau bergaul sama yang naik motor. Kan levelnya. Naik motor pun ini apa motornya, kira-kira begitu. Harus punya level ya, Bang. Nah, Bang, kalau ini kita coba perluas. Kalau itu kan by data Lombok Tengah, yang diklaim oleh teman yang sedang kuliah kan begitu. Nah, kalau menurut data yang Abang dapat, kira-kira Abang pernah dapat data di NTB? Enggak ada ya? Enggak. Kalau misalnya dia bilang di NTB beberapa titik itu orang juga sudah tahu kan. Di Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, apalagi di KLU sendiri. Ya tapi masa kita harus meriksa daerah orang? Ya cukup tahu aja. Oh ya di situ ada, di situ ada, ya sudah. Setelah Abang ngomong, kan ini viral nih, Bang kan? Apakah ada juga yang mengancam Abang? Enggak lah, enggak. Diteror? Enggak ada. Kan video interview saya kan beredar tuh di Instagram, di TikTok, di media sosial ya? Ya media mainstream kita lah di NTB ini, di Lombok ini. Nggak ada yang konfirmasi sama saya. Malah ada yang ketawa tuh, ngakak-ngakak gitu. Bener, Bang? Iya bener. Malah mereka banyak bertanya, ini kenapa, bagaimana ya, kayak interview begini. Ya saya jelaskan. Tapi kalau itu tanda kutip mau ditentang misalnya, mau diperdebat, ya silakan aja. Nggak masalah. Kalaupun kita kasih data untuk apa juga? Ya untuk apa? Ini nggak boleh dihujat. Mereka nggak boleh dihujat. Ya kan pemilu mereka juga nyoblos. Iya, statusnya jelas ya. Iya, pemilu juga nyoblos. Atau yang punya tempat rias apa, mereka juga punya sumbangsih. Ya artinya mereka harus ada perhatian lebih lah ya. Dinas sosial terutama itu ya harus memperhatikan itu. Mereka harus diapakan. Loh, kalau ini membesar mereka dan mereka terbuka, nongkrong kiri, nongkrong kanan dan sebagainya, terus
sekarang sudah masuk ke anak-anak usia SMP, usia SMA, bagaimana? Apa nggak tambah repot ke depan? Ya pastinya. Kalau saya itu harus membutuhkan atensi. Oke. Bagaimana cara untuk memberikan mereka atensi selain dinas-dinas yang kita maksud tadi itu? Ya daerah harus rapat, harus duduk. Ini harus diapain sih? Oke, kalau hasil riset itu Bang yang teman tadi itu peningkatannya tajam nggak Bang? Kalau dibanding, maksudnya per tahun kah, per 3 bulan atau per 6 bulan? Saya nggak ngecek ke situ ya. Oke. Tetapi ini naik terus. Oh iya pasti. Ya kalau udah masuk selnya ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, usia kuliahan, kalau usia kuliahan jangan tanya. Oke, satu Bang yang menarik saya lihatin dari penyampaian Abang. Soal tadi ada yang normal, di rumah normal punya anak, punya Biseks. Oke, Biseks. biseks itu gimana cara penelitiannya? Itu kan sulit Bang. Ya dari kontak dong. Oh. Dari kontak itu. Si rekannya gitu. Ya rekannya. Oh iya iya. Kontaknya itu ngasih tahu. Oke. Ini posisinya, ini dia ini. Tapi kan data itu nggak bisa dibuka sembarangan. Ya. Karena itu by name by address. Betul. Ya kalau saya juga hanya lihat angka sudah lihat. Ngapain saya tanya ini siapa? Enggak. Enggak lah ngapain. Oke. Ya itu. Oke, terakhir Bang, apa yang mau Abang sampaikan kepala-kepala daerah? Iya, karena ini PR-nya pemerintah dong Bang. Sebagai penggerak semuanya ini, kira-kira apa yang penting dilakukan segera mungkin ini? DPR ini kan juga bagian dari pemerintahan, pemerintah daerah. Sehingga semua orang sekarang itu harus duduk bersama, harus memikirkan ini. Kalau tidak, atau bila perlu kita undang researcher, peneliti itu, ya kita minta dia presentasi. Jadi begini, ada kelompok pemerhati sosial, teman-teman itu di Lombok Tengah, banyak yang bekerja memang di bidang itu, terutama di dalam isu-isu kesehatan, HIV, AIDS dan sebagainya itu. Nah, jadi mereka ini harus diajak duduk bersama. Pemerintah daerah dan kita semua itu nggak bisa menutup mata atau menghujat mereka, ya nggak bisa. Tapi untuk didorong sembuh itu harus. Karena begini, mereka ini kalau misalnya laki, kalau mereka mau buang air kecil kan tidak mungkin ke WC perempuan, ke toilet perempuan. Dia kan ke toilet laki, ke toilet laki kan. Terus kalaupun ke toilet laki, ya mereka mungkin ketemu dengan lelaki yang biasa, yang nggak golongan mereka, ya bisa nggak normal juga mereka anggap dirinya. Maksudku artinya selama secara kodrati mereka itu laki-laki, ya harus didorong jadi laki-laki. Ini kalau nggak begitu kan kasihan perempuan, Bung. Tambah banyak yang jadi jomblo, tambah banyak yang nggak punya pacar. Karena apa? Karena semuanya udah jadi gay, udah ngondek semua. Oke Bang Ahmad, thank you ya. Ini keren sekali informasinya nih. Yeah. Ini ya salah satu narasumber yang viral di media sosial kemarin. Dan kita klarifikasi, ini jangan hanya main tuduh atau main klaim saja data, tapi itu berdasarkan hasil riset ya. Salah satu teman yang mungkin identitasnya harus dirahasiakan karena ini untuk keamanan juga. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.